CES 2026 akhirnya udah beres ya, sekitar 10 harian yang lalu saat video ini kita syuting, bukan saat tayang ya. Dan jujur di 2026 ini gue ngerasa lebih semangat gitu ya dibanding saat CES 2025 lalu. Karena CES 2025 itu kebanyakan AI dan AI. Sekarang itu agak bergeser. Inovasi dari sisi hardware kembali banyak, dan apa aja gadget dan laptop yang jadi favorit kita saat CES 2026, mari kita bahas. Tahun ini bukan cuma ngomongin soal spek naik dikit, tapi soal revolusi form factor. Ada laptop yang layarnya bisa digulung jadi ultra wide, ada juga keyboard yang ternyata dalamnya itu PC, sampai perang CPU paling panas antara Intel dan AMD. Gue udah saring ini jadi beberapa list gadget dan laptop terbaik yang mungkin bakal bikin beberapa orang pengen pecahin celengan, dan mari kita mulai videonya. Kita buka dari segmen Best Innovation di CES 2026. Ada HP EliteBook G1A. Sumpah ini HP pinter banget untuk manfaatin kondisi sekarang. Kondisi dimana orang tuh pengen sebuah laptop yang simple, bahkan kalau perlu ya tipis banget gitu kan. Nah, HP EliteBook G1A ini adalah sebuah keyboard mechanical yang ternyata emang dalamannya emang literally laptop gitu loh. Ada fan-nya, ada prosesornya, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan lu mau nyalain laptop ya, itu lu tinggal bawa si keyboard ini dan colokin ke monitor. Monitor mana aja. Lu punya monitor LG, punya monitor Asus, apapun itu tinggal colok dan udah nyala gitu loh. Jadi sebuah workstation Windows utuh. Dalamnya itu secara spek dia pakai AMD Ryzen AI Pro dengan RAM 64GB coy, dan punya baterai internal. Ini sebuah solusi yang jenius menurut gue buat hybrid worker di tahun 2026 yang makin pengen device yang compact, bisa dibawa kemana-mana, dan punya power yang oke. Tapi yang bikin gue agak lebih kesemsem lagi gitu ya, ada Lenovo Legion Pro Rollable. Ini bukan ThinkPad, karena tahun lalu kita lihat ThinkBook ya, bukan ThinkPad, ThinkBook Plus yang layarnya itu digulung ke atas. Sekarang mereka bikin dan tampilin teknologi itu ke lini gamingnya. Lenovo Legion Pro. Ini layarnya 16 inch, tapi pas dipencet di salah satu tombolnya, dia bakal ngelebar secara horizontal jadi 21,5 inch atau 24 inch ultra wide. Gokil kan? Gue tahu apa yang beberapa orang pikirin gitu kan. Bang, ntar layarnya lecek atau crisp nggak ya? Karena kan ini kayak HP lipat. Nah, Lenovo pakai teknologi yang namanya dual motor tension design. Jadi panel OLED-nya itu ditarik sekencang mungkin biar nggak ada kerutan, dan ada 3 mode penggunaan saat kalian pakai laptop ini. Pertama ada focus mode yang 16 inch, ini mode kerja. So, ada juga tactical mode yang punya layar sekitar 21,5 inch. Ini cocok buat saat dipakai game MOBA kali ya. Dan terakhir ada arena mode yang ukurannya tuh layarnya saat ada di posisi 24 inch, yang akan cocok buat orang yang mau ngerasain sensasi monitor desktop 24 inch di sebuah laptop ya. Speknya gimana? Flagship, pakai Intel Core Ultra plus RTX 5090 GPU-nya. Tapi saran gua kalau misalkan ada yang SKU 5080 ya, itu ya udah dirilis massal, ada yang 5080, kayak menurut gua untuk sebagian besar orang RTX 5080 tuh udah sangat powerful ya untuk berbagai kebutuhan. Karena kalau gue baca beberapa berita ya, dari 5080 ke 5090 tuh naik harganya lumayan tinggi gitu loh. Dan menurut gue kurang sebanding dengan yang dikasih kalau misalkan nanti ada varian RTX 5080-nya gitu. Lanjut ada Asus ROG Zephyrus Duo 2026. Ini salah satu laptop gaming favorit banyak orang kali ya. Lupain ROG Zephyrus Duo beberapa tahun lalu yang layar keduanya tuh cuma setengah atau seperempat mungkin ya. Tahun ini Asus bikin laptop ini dual screen OLED 1:1. Pas dibuka, lu bakal punya 2 layar kotak yang kalau digabung jadi satu ini jadi layar vertikal raksasa. Ini bukan cuma buat gaming tapi juga buat content creator. Preview Premiere Pro di atas dengan tampilan-tampilan tertentu gitu kan. Dan di bawah itu bisa buat mantau saham yang naik turun begitu kan. GPU yang pakai RTX 5090 dan
Dan cooling sistemnya gua lihat di beberapa media baca-baca gitu kan, ini kelihatan makin sakti. Ini laptop gaming 2 layar 1:1 pertama di dunia yang ukurannya simetris. Inovasi yang real sih ini, bukan cuma gimmick semata sih menurut gua ya. Dan seharusnya akan merubah cara pandang orang saat beli laptop gaming tuh kayak gimana. Si ROG Zephyrus dan Lenovo Legion Reliable ini. Terus buat lu boda korporat yang pengen gaya, ini tuh ada laptop yang menarik banget di mata gua saat CES kemarin ya, ini Dell XPS 14 dan 16. Ini akhirnya ada pembaruan gitu ya. Dell akhirnya dengerin makian banyak orang di tahun lalu. Tombol function fisik balik lagi, desain tetap seksi tapi sekarang itu jauh lebih fungsional. Klaim baterai gimana? Sanggup bertahan sampai 40 jam bro. Kalau beneran ini MacBook Air ini bakal keringet dingin sih harusnya. Terus ada juga Lenovo Yoga Slim 7i Ultra yang bobotnya cuma di 0,98 kg. Ini kurang dari sekilo tapi isinya Intel Core Ultra X9. Ini bakal cocok banget buat banyak orang yang punya mobilitas tinggi tapi nggak mau kompromi soal power. Tipis tapi bisa bikin gigit performanya gitu. Maksudnya bukan yang lain gitu. Nah ini bagian yang paling daging ya, ini perang CPU di CES 2026. Di tahun ini AMD dan Intel menunjukkan punya fokus yang beda total. Kubu merah alias AMD fokus ke desktop gaming supremasi ya. Mereka ngerilis Ryzen 7 9850X3D yang meskipun naiknya cuma 3% doang secara performa dibanding pendahulunya, tapi fokus AMD adalah optimasi thermal dan efisiensi cache. 3D cache-nya masih jadi cheat code buat gaming. AMD seolah-olah bilang kalau lu mau PC gaming paling kenceng di kolong langit, lu harus pakai chip kita gitu. Fokus mereka adalah tahta performa mentah gaming yang super powerful. Sebaliknya Intel lagi fokus habis-habisan di mobile alias di laptop, efisiensi dan AI. Lewat Intel Core Ultra Series 3 yang di dalamnya ada Core Ultra X9388H, Intel pakai strategi disaggregation. Chipnya dipisah-pisah jadi beberapa tile. Fokus Intel bukan cuma kenceng-kencengan di benchmark, tapi gimana caranya laptop tipis tanpa kartu grafis tambahan bisa ngedit video 4K dan jalanin AI lokal secara masif tanpa bikin laptopnya sendiri panas kayak setrikaan. NPU-nya tembus 50 tops. Jadi kalau AMD fokus di monster desktop, Intel fokus bikin laptop lu jadi super komputer yang bisa masuk tas. Begitu kurang lebih ya. Nggak cuma itu, di CES 2026 juga muncul beberapa jagoan di segmen lain. Ada Alienware 16 Area 51 yang punya desain elegan tapi tetap ada RGB khas gamingnya. Dan yang paling gue suka adalah dari sisi laptop ini adalah keyboardnya. Ini pakai Cherry MX Mechanical Keyboard. Buat kalian yang suka sensasi clicky dan tactile pas ngegame di laptop tanpa perlu bawa keyboard eksternal, ini ya sebuah surga sih harusnya ya. Spek nggak usah ditanya, ini hampir rata kanan dan bahkan ada SKU yang rata kanan juga. Dan selain itu Dell juga ngerilis monitor Ultra Sharp 52. Iya, nggak salah dengar, 52 inch curve 6K 120 Hz. Daniel Rubino dari Windows Central bahkan bilang ini sebagai productivity monster monitor. Ini overkill jelas, tapi buat kalian yang kerjanya butuh buat buka 4 Windows gede sekaligus tanpa bezel di tengah, ini investment yang bakal berarti banget sih harusnya. Dan jangan lupa Asus ZenBook A16 yang pakai Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme juga ada. Ini laptop Windows on ARM yang beneran udah matang sangat. NPU-nya tembus 80 tops, bukan 45 tops, bukan 50 tops, tapi udah 80 tops. Ini naik drastis banget dari laptop AI PC Qualcomm yang ada di tahun lalu. Sleek, kenceng, dan baterainya badak up to 30 jam plus. Ini adalah sebuah laptop kerja masa depan Windows on ARM yang ada di Asus ya. By the way, video ini didukung sama Saramonic. Jadi ini pertama kalinya gue syuting pakai mic clip onnya Saramonic, yakni Saramonic Air yang ukurannya kecil begini. Ini ada di sini ya. Kejernihannya mantap, apalagi secara spek dia udah 45 kHz, 24 bit dan punya 2 layer noise cancelling.
Cocok buat content creator yang sering bikin video, gitu kan. Pokoknya ini mic mantap banget, apalagi desainnya juga ini premium, nggak cuma bentuknya. Si case-nya juga aduh cakep banget coy. Solid, kokoh, walaupun harganya ini nggak terlalu mahal. Oke, lanjut kita ke videonya. Dan di CES 2026 membuktikan kalau kita tuh lagi masuk ke era baru di mana hardware kembali jadi sesuatu yang inovasinya harus kita apresiasi. Inovasi layar gulungnya Lenovo di laptop gaming, bahkan dual screen simetrisnya Asus, sampai efisiensi baterai up to 40 jam dari Dell, nunjukin kalau industri ini ya lagi seru-serunya meskipun harga RAM sekarang lagi suram ya, belum turun. Favorit gua apa? Jelas Lenovo Legion Pro Rollable Edition yang konsepnya kelihatan paling fresh buat gamer. Kalau kalian dari list yang tadi gua sebutin, kita jabarin tadi, mana kira-kira yang paling bikin kalian beli dan siap merelakan ginjal kalian untuk dijual, ditukar dengan perangkat tersebut? Apa aja? Komen di bawah. Oke, mantap. Jangan lupa like dan share video ini kalau misalkan dirasa bermanfaat, dan subscribe juga channel ini kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan soal teknologi, review gadget, review laptop, dan kawan-kawannya. Kunjungi terus Pemsilot.com agar kalian dapat terus update soal perteknologian duniawi dan tips-tipsnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.